Legenda Kyai Sengkelat, keris sakti usir pagebluk. Kerajaan Mojopahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Di lingkungan istana, baik para sentana dan abdi dalam juga banyak yang menjadi korban. Penyakit aneh tidak diketahui dari mana datangnya, juga penyebabnya dari kekuatan apa, tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Dalam babat Demak dikisahkan, mereka yang pagi sakit sorenya meninggal, begitu juga sebaliknya, sore hari terserang sakit paginya sudah membujur menjadi jenazah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena adanya aura negatif keris Kyai Condong Campur yang konon dibuat dari besi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam. Pada masa itu, sebenarnya keris ini dibuat untuk mengatasi perselisihan di antara golongan atas yang terdiri dari anggota kerajaan, bangsawan dan orang kaya, dengan golongan bawah yaitu rakyat jelata. Karena itulah dipanggil sekitar 100 orang empu atau orang bijak pembuat keris untuk membuat satu keris pemersatu bangsa. Keris istimewa tersebut dibuat dari bahan yang diambil dari berbagai daerah dan dinamai Kyai Condong Campur. Nama tersebut dipilih sesuai dengan tujuannya. Condong yang berarti mengarah, sedangkan campur berarti menjadi satu atau persatuan. Sebulan setelah keris itu disimpan di ruang pusaka keraton di wilayah kerajaan Mojopahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terjadi wabah penyakit sampar atau pagebluk. Wabah kali ini jauh lebih ganas dan berbahaya daripada yang sebelumnya pernah terjadi. Pada kejadian wabah pagebluk yang sebelumnya pernah terjadi, berbagai ritual gaib dan keagamaan diselenggarakan, namun wabah tersebut tidak juga mereda. Akan tetapi, setelah keris Kyai Nogososro dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, barulah wabah itu mereda. Kesaktian keris Nogososro berhasil mengatasi wabah yang terjadi. Tetapi kali ini sekalipun berbagai ritual gaib dan keagamaan telah juga dilakukan dan keris-keris Nogososro telah dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, wabah tersebut tetap saja tidak mereda. Bahkan semua pusaka keraton juga sudah dikeluarkan, tapi wabah tersebut tetap juga tidak mereda. Pada wabah kali ini, Putri Ayu Sekar Kedaton ikut jatuh sakit. Sudah banyak ahli tabib dari penjuru negeri dihadirkan untuk menyembuhkan sang putri, namun tidak ada yang menampakkan hasil. Bahkan setiap malam, sakit sang putri semakin menjadi-jadi. Sang Prabu menugaskan segenap abdi dalam untuk bergiliran menjaga sang putri, khususnya di malam hari. Lalu dikisahkan, setiap malam keris Kyai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanannya, sehingga menimbulkan wabah penyakit di kerajaan Mojopahit yang menyerang banyak orang, termasuk permaisuri Prabu Brawijaya, Dwarawati. Dan masyarakat Majapahit pun menjadi gempar. Pada saat terjadi seperti itu, kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah yang sesungguhnya masih keturunan Majapahit ini memberi bantuan dengan mengirim keris Kyai Sengkelat. Keris inilah yang bisa mengalahkan Kyai Condong Campur. Keris Kyai Sengkelat dibuat oleh Empu Suko Mandrangi alias Raden Djoko Suko. Raden Djoko Suko mewarisi kemampuan ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Mojopahit yang hidup di sekitar abad ke-15.
Sebelumnya, ia beragama Hindu dan setelah bertemu serta berdialog dengan Sunan Kalijogo, kemudian ia masuk Islam. Lalu dirinya pun menjadi empu kesayangan Sunan Kalijogo, bahkan dinikahkan dengan Dewi Rasawulan, adik dari anggota Wali Songo ini. Semula, Empu Suko yang bertugas membuat keris ini bingung karena Sunan hanya memberi logam sebesar biji asam sebagai bahan mentah. Seakan tahu keraguan sang empu, ketika mau ditempa, tiba-tiba bahan mentah itu menjelma menjadi bukit, dan akhirnya jadi juga sebilah keris berluk 13 dengan tangguh Mojopahit. Sebenarnya, Mojopahit saat itu sudah memiliki satu keris yang dianggap sakti mandraguna. Keris itu bernama Nogososro atau Sapu Inten, merupakan salah satu keris legendaris yang dibuat oleh seorang empu sakti mandraguna bernama Empu Kinom. Keris Nogososro merupakan keris tersakti yang bisa membantu melanggengkan kekuasaan seseorang. Kekuatan yang dimiliki keris ini digadang-gadang mampu menaklukkan jagat kayangan apabila mengamuk. Namun, kemampuan Nogososro ternyata tidak dapat mengalahkan condong campur yang tengah mengamuk. Saat itu, keris condong campur sedang melintasi langit Mojopahit. Melihat itu, maka tampillah keris Nogososro. Mereka bertarung di udara pada malam hari dan akhirnya Nogososro kalah. Akhirnya, Empu Sukomadrangi mengeluarkan keris Kiai Sengkelat dari sarungnya. Dengan secepat kilat, keris Kiai Sengkelat menerjang Kiai Condong Campur sehingga patah menjadi dua. Setelah kejadian itu, wabah pagebluk yang menyerang Mojopahit mereda dan sang putri pun berangsur-angsur pulih kesehatannya. Sementara itu, saat ingin dihancurkan dengan cara dibakar hingga warnanya menjadi merah membara. Dan lalu tiba-tiba keris condong campur melesat ke angkasa dan menjelma menjadi lintang kemukus yang disaksikan banyak orang. Dari situlah lintang kemukus dianggap sebagian masyarakat Jawa sebagai pertanda akan datangnya suatu bencana, kerusuhan, kekacauan, perang, kelaparan, kematian, atau pagebluk, wabah, penyakit. Tentunya bagi masyarakat modern, cerita tentang keris yang saling terbang dan bertarung menjadi sulit masuk logika. Bagaimana mungkin keris-keris itu keluar sendiri dari warangka atau sarung, terbang di malam hari dan bertarung satu dengan yang lain? Memang, cerita keris Kiai Sengkelat bisa menjadi sebuah perlambang kejadian yang saat itu terjadi, sehingga kita bisa mengetahui kondisi yang dialami sebuah generasi. Keris condong campur atau cenderung pada padu dimaknai sebagai golongan bangsawan yang di tengah kian bobroknya kerajaan masih hendak menjaga kekuasaannya di Mojopahit yang kian majemuk. Pemaksaan kehendak yang mereka lakukan mendapat perlawanan. Apalagi saat itu diupayakan adanya persatuan dan pembauran condong campur antar golongan, tetapi yang kemudian terjadi hanyalah pembauran semu di permukaan saja, padahal sesungguhnya tidak terjadi pembauran dalam kehidupan masyarakat. Kaum saudagar dan golongan kaya baru di kota-kota pelabuhan dilambangkan oleh Nogososro atau Sapu Inten bersabuk bermata, terus mendorong berbagai tata nilai baru yang terbuka. Secara politik mereka masih kalah. Tidak berhasilnya upaya pembauran ini sesungguhnya disebabkan ketidakinginan para pemilik modal untuk melakukan pembauran tersebut dan khawatir akan terganggunya kepentingan mereka. Desakan golongan ketigalah, yakni rakyat banyak yang jengkel hatinya melihat carut-marut negara dilambangkan oleh Sengkelat, Sengkeling Ati, mengakhiri kerajaan ini. Dukungan rakyat dialihkan pada Trah Brawijaya cabang Raden Patah yang telah memeluk Islam di Demak. Ketika kerajaan Mojopahit sudah mencapai masa kejayaannya, memang terjadi banyak sekali perbedaan, heterogenitas di negeri itu. Heterogenitas ini menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat, baik dari aspek agama, budaya, kasta, dan sebagainya. Paling tidak ada dua golongan yang memiliki perbedaan pandangan sangat tajam pada masa itu.
Golongan pertama yaitu golongan pemilik modal, pedagang dan pejabat. Golongan kedua yaitu golongan masyarakat bawah yang kecewa dengan kondisi yang mereka alami, seperti keterpurukan nasib, tekanan hidup, dan penindasan. Kisah antara Ki Kris, Kyai Sengkela, dan Condong Campur memang bisa dimaknai berbeda-beda oleh setiap orang, tapi pada faktanya kerajaan Mojopahit yang pernah begitu berjaya akhirnya harus runtuh jua. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu sagung dumadi.